Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Wahyuzanisha Putri dari kelas manajemen E. Di sini saya akan mempresentasikan argumen saya tentang Indonesia sebagai superpower peradaban Islam. Pembahasan ini memiliki latar belakang, yaitu Indonesia sebagai salah satu negara dengan populasi muslim terbesar di seluruh dunia. Dengan fakta tersebut tidak menutupi bahwa masuknya agama Islam ke Indonesia memiliki beberapa proses dan juga beberapa strategi. Selain itu, terdapat beberapa pendapat mengenai awal mula masuknya Islam ke Indonesia. Ketiga pendapat tersebut yaitu terbagi menjadi 3 teori. Teori yang pertama yaitu teori Gujarat. Teori yang kedua yaitu teori Persia. Teori yang ketiga yaitu teori Mekah. Yang pertama, teori Gujarat. Teori ini dipelopori oleh ahli sejarah Snow Horonje. Menurutnya, agama Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh para pedagang Gujarat pada abad ke-13 Masehi. Yang kedua, teori Persia. Teori ini dipelopori oleh P.A. Hussein Hidayat yang menyatakan bahwa agama Islam dibawa oleh pedagang Persia atau Iran. Hal ini berdasarkan kesamaan antara kebudayaan Islam di Indonesia dengan Persia. Teori yang ketiga yaitu teori Mekah. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dibawa para pedagang Mekah. Teori ini berlandaskan sebuah berita dari Cina yang menyatakan jika pada abad ke-7 sudah terdapat perkampungan Muslim di pantai barat Sumatera. Masuknya Islam di Indonesia berlangsung secara damai dan menyesuaikan dengan adat serta istiadat penduduk lokal. Ajaran Islam yang tidak mengenal perbedaan kasta membuat ajaran ini sangat diterima penduduk lokal. Proses masuknya Islam dilakukan melalui beberapa cara berikut ini. Yang pertama yaitu perdagangan. Letak Indonesia yang sangat strategis di jalur perdagangan di masa itu membuat Indonesia banyak disinggahi para pedagang dunia termasuk pedagang Muslim. Yang kedua yaitu perkawinan. Penduduk lokal beranggapan bahwa pedagang Muslim ini adalah kalangan yang terpandang, sehingga banyak penguasa pribumi yang menikahkan anak mereka dengan para pedagang Muslim. Yang ketiga yaitu pendidikan. Setelah perkampungan Islam terbentuk, mereka mulai mendirikan fasilitas pendidikan berupa pondok pesantren yang dipimpin langsung oleh guru agama dan para ulama. Para lulusan pesantren akan pulang ke kampung halaman dan menyebarkan ajaran Islam di daerah masing-masing. Yang keempat yaitu kesenian. Wayang merupakan warisan budaya yang masih terjaga hingga saat ini. Dalam penyebaran agama Islam, wayang memiliki peran yang sangat konkret. Contohnya, Sunan Kalijaga yang merupakan salah satu tokoh Islam menggunakan pementasan wayang untuk berdakwah. Beberapa faktor pendukung perkembangan Islam di Indonesia yaitu Islam merupakan agama terbesar yang diikuti oleh manusia. Dalam mensukseskan perkembangan Islam di dunia, banyak cara-cara, metode, dan faktor yang menyebabkan pengikut agama Islam berjumlah sangat besar. Berikut beberapa faktor yang menyebabkan Islam berkembang secara pesat di Indonesia yaitu: yang pertama, Islam dapat berkembang di Indonesia dengan cepat karena dalam penyebaran agama Islam menggunakan cara-cara yang damai, kreatif, unik, menarik, dan sederhana. Yang kedua, kemudahan cara untuk masuk Islam, yaitu hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang ketiga, sifat keterbukaan Islam yang dalam penyebarannya tidak terbatas kepada orang atau golongan atau kelompok tertentu. Yang keempat,
Dalam agama Islam, tidak ada perbedaan kedudukan seseorang dalam masyarakat atau sistem kasta. Yang kelima, ajaran hari-hari besar dan upacara-upacara dalam Islam dilakukan dengan sederhana, tidak memerlukan persyaratan yang rumit dan biaya yang mahal. Yang keenam, adanya ajaran zakat dalam Islam guna mensejahterakan orang-orang yang kurang mampu, dan beberapa cara yang lainnya. Selain faktor pendukung, ada beberapa strategi yang dilakukan para tokoh penyebar Islam di Indonesia, yang dengan strategi ini bisa menyebabkan Islam berkembang secara pesat dan diterima dengan baik di Indonesia. Beberapa strateginya yaitu penyebaran Islam. Yang pertama, penyebaran Islam dilakukan dengan unsur kebudayaan dan tradisi yang menarik. Yang kedua, penyebaran Islam dilakukan dengan metode perkawinan. Yang ketiga, mendirikan lembaga-lembaga pendidikan berbasis agama Islam. Yang keempat, menyebarkan agama Islam tanpa menggunakan kekerasan dan lebih mempergunakan akhlak dan akidah yang mulia agar orang lain tertarik. Yang kelima, yaitu menggunakan jalur-jalur politik, seperti sebagai contoh banyak rakyat yang menjadi muslim ketika para rajanya menjadi mu'alaf. Kontribusi Indonesia dalam keikutsertaannya dalam perkembangan peradaban Islam. Selain berpartisipasi dalam menjaga perdamaian dunia, Indonesia juga turut serta dalam misi-misi perdamaian Asia. Salah satunya Indonesia ikut serta mengikuti organisasi konferensi Islam. Beberapa peran yang dimiliki Indonesia dalam organisasi ini yaitu: yang pertama, memfasilitasi upaya penyelesaian konflik antara pemerintah Filipina dengan Moro National Liberation Front dengan mengacu kepada Final Peace Agreement atau perjanjian perdamaian. Yang kedua, Indonesia memberi dukungan bagi berdirinya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya. Yang ketiga, Indonesia juga aktif dalam memperkenalkan Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi perdamaian dan toleransi. Sebagai negara dengan mayoritas Muslim, Indonesia mewujudkan dukungannya bagi penduduk Muslim tanpa membeda-bedakan dengan agama yang lainnya. Selain itu, Indonesia juga berkontribusi untuk perkembangan peradaban Islam dengan berbagai cara. Salah satunya yaitu memanfaatkan pendidikan. Seperti yang kita tahu, di Indonesia ini sudah meluas pendidikan yang berbasis pesantren, yaitu yang mengutamakan asrama dengan pendidikan agama Islam yang lebih mendalam. Selain itu, dapat pula dikemukakan bahwa kedudukan Islam sama dengan kedudukan hukum adat dan hukum barat. Hukum Islam menjadi sumber bagi pembentukan hukum nasional yang akan datang, di samping hukum yang ada yang tumbuh dan berkembang dalam negara Indonesia. Sebagai generasi penerus Muslim, sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk ikut serta dalam kemajuan peradaban Islam. Salah satu hal yang dapat kita lakukan untuk mendukung kemajuan peradaban Islam di Indonesia ini adalah dengan arus globalisasi saat ini, kita bisa memanfaatkan teknologi dan juga informasi. Dengan teknologi dan informasi, kita dapat menyebarkan beberapa kajian-kajian Islam yang banyak belum diketahui oleh banyak orang. Dengan begitu, kita bisa tetap mempertahankan peradaban Islam di Indonesia dan juga tetap mengikuti perkembangan arus globalisasi.
Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah atau kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.